Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cahaya, cerita aktual harian anak yang ambisius bareng aku Bilkis. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan menarik mengenai apa jadinya kalau seluruh dunia mati listrik selama 1 minggu. Tadi aku nonton video berjudul Apa Jadinya Jika Sedunia Mati Listrik Selama Seminggu, dan wow, bikin mikir banget. Bayangin, tanpa listrik, gak ada internet, air bersih, transportasi, bahkan rumah sakit pun bisa lumpuh total. Itu bikin aku sadar betapa pentingnya listrik dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, semua kegiatan sehari-hari tergantung sama energi ini. Ngomongin soal energi, kalian tahu nggak dari mana listrik Indonesia berasal? Jadi, sebagian besar dari batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tapi kita juga punya dari air, panas bumi, matahari, dan angin, meskipun belum sebesar energi fosil. Nah, batu bara dan teman-temannya itu disebut sumber energi tak terbarukan karena terbentuk jutaan tahun dan jumlahnya terbatas. Contohnya, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam tadi. Untuk episode kali ini, kita akan membahas dan mendiskusikan tentang krisis energi di negeri kita bersama dengan Tiga Diskusi Energi Gaya Anak Muda. Nah, sebelum masuk ke materi, aku membawa 2 tamu undangan nih yang bakal kita diskusikan bersama tentang energi. Dan bisa perkenalan dulu nggak kalian kepada teman-teman semuanya? Halo. Kenalkan, aku Keisha Ramadhani dan ada satu temanku lagi. Aku Faiza Nur Arifah. Hai, salam kenal guys. Oke, sebelum masuk materi juga, aku mau tanya dulu nih ke kalian, kira-kira kalian pernah nggak sih ngerasain listrik mati pas lagi ngerjain tugas atau bensin makin mahal tiap bulan? Kalau dari aku sendiri pasti pernah ya. Siapa sih yang nggak pernah lagi berkegiatan tiba-tiba mati listrik? Kalau tentang bensin sendiri, kayaknya bertambah tahun kayak tambah mahal aja ya. Iya sih, benar. Dengar dia juga ada yang dikorupsi kan? Bensin kemarin ini? Oh iya. Kira-kira pas tahu dari mana tuh teorinya? Kayaknya banyak banget lah sih, nggak sih yang korupsi, tentang banyak banget yang terungkap gitu. Korupsi apalagi bensin yang dioplos itu. Sampai berapa triliun ya itu? Kayak Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang seperti Yes, itu ya. Semoga ya. Iya benar. Nah, kita sering banget ngeluh, tapi sebenarnya ada apa sih sama energi di Indonesia? Nah, di episode kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas sebuah pertanyaan penting. Apa sebenarnya penyebab dari krisis energi di Indonesia? Jadi menurut aku itu dari segi faktor internalnya ya, dan aku dari terus ya. Chill aja, chill. Oke, kita chill. Kita Gaya anak muda nggak ya? Tentang apa Dega diskusi energi gaya anak? Agak tegang ya guys. Oke, Jadi, kita cairkan dulu. menurut aku itu gara-gara jumlah penduduk yang semakin meningkat itu mengakibatkan jumlah konsumsi energi menjadi semakin tinggi. Jadi jumlah konsumsi yang semakin tinggi itu belum tentu energi yang ada di Indonesia itu mencukupi dari kebutuhan tersebut. Terus ya itulah. Dari beberapa artikel yang aku baca juga dari eksternal ini, bahwa Indonesia mengekspor batu bara secara besar-besaran. Itu juga termasuk dalam penyebab krisis energi Indonesia. Iya. Kira-kira menurut kalian nih batu bara di Indonesia tuh masih banyak atau tinggal beberapa aja? Kayaknya banyak banget ya sih, apalagi di daerah yang banyak pertambangannya seperti Di mana tuh kira-kira? di Sulawesi mungkin, di Kalimantan. Ada. Itu banyak banget. Tapi kalau banyak tidak dimanfaatkan secara benar atau diolah dengan benar, itu kan akan berimbas berbeda ya. Iya. Bisa habis, bisa kita akan kehilangan sumber-sumber
yang tidak terbarukan seperti itu. Terus hutan-hutan juga makin kayak banyak banget yang jadi penambangan. Itu kan nggak baik ya guys. Ya baik juga buat negeri kita sendiri gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih ke kalian. Kira-kira menurut kalian upaya apa aja yang udah dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan tersebut? Dari informasi yang aku tahu, katanya pemerintah merencanakan atau sedang memproses komponen seimbang energi, yaitu dengan mengurangi energi fosil dan berganti ke energi terbarukan ya. Iya, dan itu mungkin perencanaannya pada tahun 2050. Soalnya butuh banyak banget investasi dari banyak orang Atau banyak pihak. dari banyak pihak untuk agar apa ya namanya? Proses itu berjalan lebih realistis dan Iya, lebih soalnya- tertuju ke tujuan yang sebenarnya. Itu butuh banyak banget dari beberapa orang sih. Tapi itu masih rancu, belum tahu ya ke depannya mau gimana juga. Kalau menurut kalian nih, kan di tahun 2050 nanti ya. Terus kalau di tahun 2050 kita berganti ke energi terbarukan ya, Iya. itu kira-kira ada dampaknya nggak untuk kita sendiri? Oh tentu itu pasti banget. Dari pertama kita kan bahan bakar kendaraan kita kan awalnya tuh semua berbahan dasar dari fosil ya. Kalau kita berganti kan otomatis kita berganti kendaraan semua dengan kendaraan baru yang berbasis energi terbarukan. Kalau dari energi atau yang lainnya tuh tetap masih banyak ada kesulitan dalam menyeimbangkan antara bergantinya energi fosil ke terbarukan. Itu mesti susah bagi masyarakat seperti kalangan muda untuk berganti ke itu yang terbarukan ya. Contohnya kayak bensin itu kan Iya. kan orang biasanya pakai mobil, pakai motor, itu kan pakai bensin. Kalau tiba-tiba sih berganti ke Terbarukan. seperti sepeda listrik atau mobil listrik itu mungkin agak sedikit susah sih menurut aku ya. Kalau menurut kalian juga, kalian kira-kira setuju nggak kalau energinya berpindah ke energi terbarukan? Terus kalian kan sekarang kalian pakainya sepeda yang pakai bensin nih kak, kalian Iya. kira-kira mau berpindah ke energi yang listrik, kalian gimana menurut kalian? Mungkin nggak bisa secara instan ya, itu mesti bisanya berproses dari sedikit demi sedikit. Walaupun sulit tapi harus diusahakan, karena kenapa? Itu juga demi kebaikan masa depan kita, demi kebaikan bersama juga. Kalau semua kita pakai itu kan akan mengakibatkan kurang baik. Iya sih sebenarnya. Oke, nggak baik guys kita terlalu over dalam menggunakan Bahan fosil, Iya. ya nggak cuma fosilnya aja tapi yang tidak terbarukan itulah. iya. Betul banget ya. Jadi krisis energi ini bukan cuma soal pasokannya ya, tapi juga ada dampak lainnya. Ya dampaknya tuh lebih ke lingkungan juga ya, kayak dari itu energi fosil kan menyumbangkan gas rumah kaca yang dapat memperparah krisis iklim di dunia. Jadi pemanasan global tuh tambah meningkat ya. Iya, tambah. Itu guys. Terus juga ini juga menyumbangkan itu polusi udara dan yang dapat mengganggu kesehatan di masyarakat. Itu kayak polusi udara gitu. Di kota-kota juga tuh. Di kota-kota besar apalagi. Kalau di daerah kalian kira-kira udah ada nggak yang nggak gitu? Aduh, Nah ya. yang gimana? Gimana? Polusi udara parah ya. Oh, parah di kita tuh. Apalagi ya. Kita konstruksi berat banyak. Ya. Penambangan. Jalur penambangan soalnya. Jadi banyak kayak kendaraan berat gitu ya. Iya. Apalagi jalannya. Masya Allah ya. Kalau kalian tuh jalannya dengan jalannya kan Masya Allah banget ya. Terus ada juga kendaraan besar yang selalu lewat. Kalian kalau mau pergi ke sekolah atau mau pergi keluar, terganggu nggak sama kegiatan itu? Terlalu banget. Kan itu jalurnya tuh jadi nggak normal ya. Iya, nggak normal banget sih itu. Dari jalur yang sebenarnya di kanan jadi di kiri, entah jalannya bukan aja ada
apa tuh tanjakan, tapi jiglo. Kalau kalian sendiri kena nggak dampaknya dari itu? Kena banget sih, apalagi kayak rumah apa yang samping-samping jalan tuh habis dibersihin kotor lagi, dibersihin kotor lagi, ya itu suara hati rakyatnya ayat Oh, kecil. iya. Terus kalau ke sekolah, nah, itu tuh kalau ke sekolah tuh memperribet ya, membuat kita kesulitan dalam menjangkau tempat-tempat gitu. Mau pergi susah jalannya. Korban secara langsung dia jatuh. Semoga cepat sembuh ya. Apa sudah sembuh sekarang? Sudah sekarang dong. Oh iya, selamat ya sudah sembuh. Iya. Semoga tidak terjadi lagi ya, dan juga segera dibuatkan jalan baru ya untuk Amin, kalian. amin, amin. Amin. Sepertinya juga pemerintah nggak dengar sih. Oh, ada di sini ya teman-teman. Iya, sorry. Nah, karena kita udah bicara panjang lebar nih tadi dan juga udah cukup diskusinya, kira-kira dari kalian ada yang mau nambahin nggak tentang tadi? Pengen nambahin upaya apa? Dalam menghadapi krisis energi. Seperti mengedukasi masyarakat agar masyarakat tuh sadar ya sih pentingnya konservasi energi, kayak lebih menghemat, terus apa? Berganti ke PLTS Ya walaupun biayanya agak mahal ya. yang mahal ya. Ya. Ya benar sih. Aku nambahin satu lagi dong, kayak kebijakan dan insentif pemerintah harus berani memberi insentif untuk inovasi dan penalti bagi polusi maksudnya. Manusia baik. Ya. Kalau dari Kesha, Kalau dari aku apa ya? Mungkin ya itu dari anak muda zaman sekarang, tolong jadi pribadi yang lebih baik, bisa memanfaatkan energi yang ada dengan semaksimal mungkin, dengan yang baik ya, bukan yang buruk-buruk. Terus kalau bisa hematlah energi. Ya biar baik buat masa depan kita juga ya, masa depan anak-anak kita. Oh my god. oh my god, Oh, oh my god, keren banget ya. Oke, ternyata obrolan kita yang udah luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk kedua tamu undangan spesial kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Kesha dan Kak Faza yang udah mau datang ke podcast Cahaya ini ya, dan juga jangan lupakan kita udah menjadi bagian dari sahabat Dega. Dega apaan tuh? Apa ya tadi ya? Apa ya tadi ya? Ada yang ingat gak nih Dega apa nih tadi? Diskusi energi gaya Anak muda. Penutup nih. Iya, ini udah penutup nih. Udah akhir banget ini videonya nih. Buat sahabat Dega di rumah, semoga episode kali ini bisa membuka mata kalian semuanya bahwa krisis energi adalah nyata dan dekat, tapi bukan tanpa solusi. Terus ikuti podcast energi kita, podcast Cahaya, dan jangan lupa hemat energi, selamatkan bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya.